Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Nisa baru saja pulang berlibur dari Bali. Dia ingin bercerita tentang pengalaman liburannya kepada sepupunya. Sepupu Nisa bernama Meli. Dia tinggal di Solo. Mari bersama-sama kita bacakan surat yang ditulis Nisa untuk Meli. Jakarta, 10 Januari 2020. Kepada sepupuku Meli. Halo Meli, apa kabar? Semoga keluarga semua dalam keadaan sehat ya. Meli, aku ingin bercerita kepadamu tentang liburanku waktu di Bali. Waktu liburan semester lalu, aku dan keluargaku pergi berlibur ke Bali. Kita berjalan-jalan di pantai Kuta. Aku senang sekali dapat mengunjungi pulau yang indah itu. Aku bermain air di pantai Kuta yang elok karena cuaca cerah. Di sana banyak sekali wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri. Di pantai Kuta juga banyak yang menawarkan jasa mengepang rambut. Tapi aku hanya bisa bermain di pantai sebentar saja karena cuacanya tiba-tiba berubah menjadi mendung. Aku dan keluargaku hampir saja kehujanan. Kita kemudian berteduh di sebuah minimarket. Setelah hujan reda, aku dan keluargaku memutuskan untuk kembali ke hotel karena cuacanya sulit ditebak. Meli, jika ada waktu, aku ingin kita bisa berlibur bersama. Tolong kabari aku jika kamu mau. Sampaikan salamku untuk keluarga di sana. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Nisa. Nah, setelah membaca teks, kita dapat mencari pokok berita atau teks. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mencari pokok berita atau teks menggunakan rumus 5W1H. Apa itu 5W1H? Mari bersama-sama kita pelajari. Yang pertama adalah what atau dalam bahasa Indonesia artinya apa. Kemudian yang kedua, why, mengapa. Yang ketiga, when, kapan. Yang keempat, who atau siapa. Yang kelima, where atau di mana. Dan yang terakhir, how, bagaimana. Nah, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari yang pertama adalah what atau apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan permasalahan atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa. Contoh pertanyaannya adalah, apa yang terjadi? Kemudian yang kedua, why atau mengapa. Digunakan untuk menanyakan alasan suatu peristiwa terjadi. Contoh pertanyaannya adalah, mengapa hal itu bisa terjadi? Selanjutnya ada who atau siapa. Kata siapa digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang lain dari suatu peristiwa yang terjadi. Contoh pertanyaannya seperti ini, siapa yang melakukan perbuatan itu? Atau siapa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut? Selanjutnya ada when atau kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu suatu peristiwa terjadi. Contohnya adalah kapan peristiwa tersebut terjadi. Selanjutnya ada where atau di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi suatu peristiwa. Contoh pertanyaannya adalah di mana peristiwa tersebut terjadi. Selanjutnya ada how atau bagaimana. Digunakan untuk menanyakan proses berlangsungnya suatu peristiwa. Contoh, bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? Dari 5W1H yang sudah kita pelajari tadi, mari kita bersama-sama mencari pokok informasi atau pokok bacaan dari surat yang ditulis Nisa untuk Meli. Yang pertama adalah kita menggunakan kata tanya siapa. Jadi pertanyaannya, siapa yang menulis surat untuk Meli?
Kita jawab bersama-sama. Siapa tadi yang menulis surat untuk Meli? Yang menulis surat untuk Meli adalah Nisa. Yang kedua, di mana Nisa berlibur? Nisa berlibur di Bali. Yang ketiga, kapan Nisa menulis surat untuk Meli? Pada tanggal 10 Januari 2020. Kemudian yang keempat, mengapa Nisa dan keluarganya berteduh? Karena hujan turun. Selanjutnya, apa yang dilakukan Nisa saat di pantai? Nah, Nisa bermain air. Yang terakhir, bagaimana perasaan Nisa ketika dapat berlibur? Perasaan Nisa adalah sangat senang. Nah, kita dapat membuat rangkuman atau pokok cerita atau pokok teks dari surat yang ditulis Nisa. Rangkumannya seperti ini. Pada tanggal 10 Januari 2020, Nisa menulis surat untuk Meli. Nisa menceritakan tentang liburannya ke Bali. Di Bali, Nisa mengunjungi pantai dan Nisa bermain air di pantai. Namun, tiba-tiba hujan turun saat Nisa sedang bermain air. Kemudian, Nisa dan keluarganya berteduh. Nisa senang sekali dapat berlibur ke Bali. Nah, seperti itu. Jadi, 5W1H dapat kita gunakan untuk membuat rangkuman. Rangkumannya berisi apa? Berisi pokok cerita atau pokok dari bacaan yang telah kita baca. Selanjutnya, ketika berlibur ke Bali, Nisa dan keluarganya membeli semangka untuk dimakan saat cuaca cerah. Nisa memakan buah semangka sebanyak 1/4 bagian. Ayah memakan sebanyak 2/4 bagian. Nah, coba perhatikan angka 1/4 dan juga 2/4. Kedua pecahan ini memiliki penyebut yang sama, yaitu 4. 1/4 penyebutnya adalah 4 dan 2/4 penyebutnya adalah 4. Jadi kedua pecahan ini memiliki penyebut yang sama. Jika kedua pecahan ini akan kita jumlahkan, maka kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi rumusnya akan seperti ini. A per B ditambah C per B sama dengan A ditambah C per B. Di sini bisa kita lihat penyebutnya adalah B, B, B. Artinya penyebutnya sama. Dan ketika dijumlahkan, maka kita hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Pecahan pertama pembilangnya A, pecahan kedua pembilangnya C. Maka tinggal kita jumlahkan A ditambah C per penyebutnya B. Contohnya seperti apa? Mari kita perhatikan sama-sama. 1/4 ditambah 2/4. Nah, pecahan pertama penyebutnya adalah 4, pembilangnya 1. Pecahan yang kedua penyebutnya 4, pembilangnya 2. Nah, kalau kita perhatikan kedua pecahan ini memiliki penyebut yang sama, yaitu 4. Maka ketika dijumlahkan, kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja. Pembilangnya yang mana? Pembilangnya 1, yang ini 2. Maka kita tinggal menjumlahkan 1 ditambah 2/4. Hasilnya adalah 1 ditambah 2, 3, kemudian per 4. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nisa membeli sebuah pizza, kemudian memakannya bersama adik. Pizza yang dimakan Nisa adalah 3/6 bagian, sedangkan adik memakan sebanyak 2/6 bagian. Berapa jumlah pizza yang dimakan Nisa dan adik? Nah, kembali kita akan menjumlahkan dua pecahan. Dua pecahan dengan penyebut yang sama. Penyebutnya berapa? Di sini adalah penyebutnya 6.
Jadi cara mengerjakannya seperti ini. 3/6 ini adalah menunjukkan bagian pizza yang dimakan oleh Nisa. Kemudian ditambah 2/6 ini adalah menunjukkan bagian pizza yang dimakan oleh adik. 3/6 ditambah 2/6 sama dengan caranya bagaimana tadi? Jika penyebutnya sama, berarti kita hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Nah, pembilangnya adalah 3 dan 2. Maka kita hanya tinggal menjumlahkan 3 ditambah 2 per 6 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian penyebutnya 6. Maka hasilnya adalah 5/6. Nah, selanjutnya, cuaca yang tidak menentu membuat beberapa daerah mengalami bencana alam seperti banjir. Banjir disebabkan oleh adanya curah hujan yang tinggi dan saluran air yang tersumbat. Hal ini dikarenakan kebiasaan yang kurang baik dari masyarakat, yaitu membuang sampah sembarangan, sehingga sampah menyumbat aliran air. Nisa terinspirasi untuk membuat poster tentang ajakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, apa itu poster? Poster adalah imbauan atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang strategis seperti sekolah, kantor, pasar, mal, dan lain-lain. Kemudian berikut akan ditampilkan contoh-contoh poster. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah poster yang berisi himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, poster yang kedua adalah poster yang berisi himbauan untuk tidak membuang sampah di sungai. Nah, sekarang coba kita buat contoh poster dengan tema kebersihan lingkungan. Bisa larangan untuk membuang sampah di sungai, atau himbauan membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Nah, apa saja yang kita perlukan jika kita akan membuat poster? Yang kita perlukan adalah kertas karton, kemudian penggaris, pensil, kemudian pensil warna atau krayon atau spidol yang akan kita gunakan untuk memberi warna pada poster supaya poster yang kita buat lebih menarik. Nah, langkah-langkah membuat poster adalah yang pertama, kita perlu membuat garis tepi dengan jarak 5 cm. Kemudian kita menggambar di sekeliling kertas dengan kombinasi garis, bidang, dan warna. Kemudian membuat gambar yang mendukung tema poster, kemudian menulis kalimat pada kertas tersebut. Kalimat bisa berisi kalimat himbauan atau kalimat larangan. Kemudian yang terakhir adalah mewarnai poster supaya posternya lebih menarik. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat.